begitu cukup 2 alat bukti, maka proses ini berlanjut gitu loh. Proses ini jalan terus. Ya, sebagai Ketua Umum BKN maupun secara pribadi, ingat nggak sebuah lagu yang pernah dinyanyikan Bung Haji Roma Irama, Bang Haji Roma? Judi kan gitu, menjanjikan kemenangan, menjanjikan kemenangan. Menjanjikan itu berarti sesuatu yang apa ya? Yang subhat, yang bisa menimbulkan masalah. Judi menjanjikan kekayaan, hoak, gitu kan. Nah, harusnya yang namanya orang kalau sudah menjadi artis, berarti intelektual, integritas, idealisme itu harus dipertahankan. Namanya artis, menjadi tokoh panutan. Walaupun dia tidak melakukan perjudian, tapi ketika dia mempromosikan, maka itu sudah menjadi bagian keterlibatan. Betul kan? Jadi corong, buzzer, perjudian, terus kemudian apalagi sampai mengajak dengan imbalan-imbalan tentang perjudian itu. Jadi saya selaku Ketua Umum BKN mendukung penuh langkah Polri untuk menegakkan hukum, termasuk memanggil artis-artis yang diduga untuk mempromosikan. Siapapun artis itu wajib untuk dimintain keterangannya. Apa alasannya? Si Fulan misalnya ditanya, Anda mempromosikan tentang perjudian yang memang itu dilanggar, yang memang itu dilarang oleh agama maupun dilarang oleh hukum yang ada di negeri kita Indonesia ini. Nah, makanya silahkan teman-teman kalau merasa memang ketidaktahuannya, silahkan disampaikan ke depan hukum. Penuhi panggilan hukum, jangan menghindar dari hukum. Supaya apa? Supaya ada kejelasan dan kepastian hukum. Jadi kalau memang karena ketidaktahuan, ya sampaikan aja ke penyidik, sampaikan aja apa adanya. Tapi jangan sampai sebenarnya tahu tapi pura-pura tidak tahu. Nah, polisi saya yakin untuk urusan hal ini polisi pinter deh untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan. Karena nanti semua yang terlibat itu pasti akan diperiksa, kan gitu kan? Apa benar? Memang nggak tahu, kan gitu kan? Soalnya berdasarkan keterangan ini gitu. Tapi wallahu a'lam, prinsip teman-teman yang merasa sudah dipanggil oleh polisi untuk menjadi saksi, seperti siapa kemarin, Mbak Ulan ya. Wah, itu saya ngefan banget gitu kalau dia main film keren itu Mbak Ulan Guritno. Jadi ini menjadi pembelajaran agar supaya apa? Agar supaya artis-artis ini nggak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan Indonesia ini rusak moralnya. Memang cara merusak moral Indonesia itu salah satu, mereka-mereka ini modusnya memakai figur-figur, publik figur gitu loh. Nah, jadi polisi dalam hal ini sudah sangat tepat, kami dukung sepenuhnya. Kalau nggak salah di cyber ya, dia dipanggil, ya sudah ikuti, penuhi panggilan hukum itu. Enggak begini kan, tidak semuanya. Sebenarnya banyak artis-artis yang masuk penjara banyak. Yang terlibat narkoba ya juga banyak dan di penjara. Saya kira saya nggak usah sebutkan, mudah-mudahan itu jadi pelajaran. Termasuk pemeran video porno juga diperiksa beneran, kan gitu kan. Jadi memang harus cukup 2 alat bukti. Siapapun itu, mau artis atau bukan. Kalau polisi memang tidak cukup 2 alat bukti tadi, maka tentu mereka untuk melanjutkan ke proses hukum tentu susah. Tapi kalau sudah cukup 2 alat bukti, Polri sekarang saya kira sudah profesional banget. Contoh tokoh besar yang katanya ulama, yang katanya syekh. Satu contoh ponpes yang ada di Indramayu,
dia diperiksa Pak, menjadi saksi. Begitu cukup 2 alat bukti, dilakukan penahanan karena ditetapkan sebagai tersangka. Begitu. Jadi harus kompleks memang. Urusan hukum ini tidak bisa kalau arti nggak kenal bebas, nggak begitu. Semua harus didasari oleh 2 alat bukti. Contoh deh, kasus apa itu artis yang melaporkan, padahal dia kondisinya lemah di Polda Metro Jaya. Contoh KSP lah, King Saiful misalnya. Begitu cukup 2 alat bukti, maka proses ini berlanjut gitu loh. Proses ini jalan terus. Jadi polisi nggak bisa diintervensi karena apa? Dunianya beda sekarang. Era medsos itu kan netizen ini kan kritis-kritis nih. Nggak bisa polisi. Saya sangat tahu betul, paham betul bahwa Polri presisi. Makanya di era sekarang nih, bahaya itu sudah dekat dengan kita. Alat untuk membuat bahaya itu dekat banget dengan kita. Habis tidur, kita cari alat itu. Mau tidur, kita butuh alat itu. Apa namanya ini? Handphone. Nah, hati-hati dalam penggunaan handphone. Karena handphone ini bisa menyuci otak kita. Jadi ketika ada informasi misalnya tentang perjudian online, tanyakan kepada yang paham hukum, tanyakan kepada yang ngerti hukum. Aku disuruh jadi sponsornya ini kira-kira melanggar hukum enggak? Nah, kalau sulit mencari informasi, mencari konsultan hukum, ya silakan aja minta bantuan ke BKN. Kita punya lawyer hebat-hebat dan gratis kalau konsultasi ke BKN berkaitan hukum, ya. Gitu. Jadi daripada seperti kejadian sekarang, apa enggak tahu lah, justru kamu ketika tidak tahu ngapain kamu mempromosikan gitu. Nah, ke depan artis harus hati-hati. Hati-hati, ini bahaya. Ini bisa mengantarkan kita ke surga dan ke neraka. Ini bisa mengantarkan kesuksesan dan kehancuran handphone ini. Dan ini bisa mengantarkan kita ke penjara juga. Dan juga kita bisa mendapat kebahagiaan juga dari handphone. Jari kita hati-hati ya, gitu ya.